emosi. Ya harus sabar. Ya udah ya, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ya, bersyukur Kak ya bisa atas pertolongan Allah dan izinnya hari ini ya, jauh-jauh ya. Dari mana? Dari Sungai Burung. Berangkat jam berapa tadi? Jam 1. Sungai Burung? Sini nih. Di mana tuh? Arah membawa. Allahu Akbar. Ya. Ya mudah-mudahan niatnya yang karena Allah ya. Allah ijabah doa-doanya ya, apa yang jadi keluhannya. Tadi pagi baru nyebut Mempawah. Iya. Tadi kita jauh di Kuala Mandor sana juga masuk ke pedalaman. Iya. Ya kakak, saya kasih nasihat nih yang sakit kepala nih ya. Kakak hilangkan suudzon ya karena Allah. Prasangka apapun hilang ya. Mohon izin jangan diambil gambarnya, nanti cukup basah ya. Nanti lihat di YouTube Ambil aja YouTube Kak kami ya. aja, enggak apa-apa. Biar kakaknya konsentrasi. Biar konsentrasi ya Kak ya. Hilangkan prasangka apapun ya, itu yang pertama. Yang kedua, jadi orang yang pemaaf ya, memaafkan nih siapa saja yang pernah merasa disakiti mungkin dari lisan maupun fisiknya maupun apa, maafkan karena Allah, tidak usah dendam ya. Oke dah ya, kita langsung aja kepada Allah. Nomor 1, niatkan semuanya ya sehat dari penyakit medis ya, dari sakit kepalanya, dari sakit pundaknya, dari yang jalan-jalan ya, itu medis insyaallah. Kemudian yang kedua, niatkan untuk sembuh dari penyakit non medis, rasa was-wasnya, rasa khawatir itu kan, ketakutan ya, bisa jadi apa namanya, sholat tidak khusyuk dan lain-lain. Terus tadi dengar cerita ada tradisi buang-buang, tradisi yang dilakukan oleh orang tua, mungkin kakek nenek kita. Niatkan juga untuk memutuskan jin nasab. Kalau ada yang dititipin dari orang tua ya, maka minta pada Allah nih hari ini ya, diputuskan karena Allah ya mbaknya. Ini obatnya gampang, jangan marah ya. Jadi hati yang lembut, jadi hati yang pemaaf karena Allah, dan ikhlaskan semuanya karena Allah. Dah, insyaallah paham nih. Nah ya, silakan diniatkan, bantu istighfar, lembutkan hati, mohon pada Allah sungguh-sungguh, minta ampun atas kesalahan kita dan mintalah kesembuhan karena Allah. Insyaallah saya hanya bantu doa aja, pertolongan dan kesembuhan hanya milik Allah ya. Insyaallah kita mulai bantu dengan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi anzalal kitaba wa huwa yatawalla shalihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa? Rokok. Oh, kenapa memangnya rokok? Aku enggak merokok. Kenapa? Rokok. Duit. Rokok. Oh gitu. Kenapa sih kalau merokok kamu kenyang? Kamu makannya rokok. Oh gitu. Kalau ada orang merokok memang kamu apa yang kamu rasakan? Apa tuh? Menghirupnya senang. Oh, kuat, senang, kenyang juga. Allahu Akbar. Bahagia nggak? Gembira ria gitu. Wah, nih siapa yang merokok nih ya? Makanan jin nih. Ya, ini dengar sendiri. Kalau kita merokok, maka kita mengundang jin, pasti. Ini lu lihat sendiri nih. Kamu sendiri atau rame-rame tuh kalau ada yang merokok gitu? Ramai Ustaz. Ramai. Apa yang dilakukan? Ngumpul gitu? Oh, ngomongin apa sih? Diskusi. Diskusi. Yang didiskusikan apa biasanya? Apa?
Kata kita bilang tuh Heeh. evaluasi. Evaluasi. Kamu sekolah ya? Kok tahu evaluasi? Sikit. Sikit ya. Ini bukan tontonan ya. Nggak main-main ya. Iya, Jin. Kamu tahu, ini Mbak ini mau datang ke sini. Oh, udah lama kan ya ngubungin saya tuh. Kamu ganggu nggak? Apa gangguanmu ke dia? Nak pergi ada je kendalanya. Ada jak kendalanya. Kau yang bikin? Kita ganggu semangatnya. Ganggu semangatnya. Kita ganggu duitnya. Oh, apa maksudnya ganggu duitnya? Nak pakai duit kan beli bensin. Oh, Kita belikan yang lain. jadi kau alihkan lagi supaya tidak pergi-pergi ke sini. Nah, terus sekarang ini sampai ke sini kau bisa nahannya. Nah, siapa yang beliau ya apa nama? Yang mampu mendorong beliau tuh sampai ke sini? Apa tuh? Allah. Kok kamu tahu Allah hari ini? Kita dah tahu lama dah Pak Ustaz. Nah, terus ngapa kau tak mau taat kepada Allah selama ini? Bingal. Kau mau masuk neraka? Tak ada. Terus ngapa tetap bingal? Aku pun baru dengar gak bahasa apa bingal lu ya. Pak Ustaz tak tahu bahasa Melayu. Oh iya, apa tuh bingal tuh? Sana bengal. Kau ini degil kali bingal sana bengal aja lah, berarti bengal lah. Iyalah, paham lah aku, ya Allah. Jin, kau ini masuk di badan dia ini dari mana? Istri kau bilang tak boleh banyak bicara. Oke. Fokus. Kau masuk dari mana ke badannya tuh? Rasa kecewa. Rasa kecewa? Rasa sedih. Sedih? Amarah tertahan. Oh gitu, masuk dari situ. Banyak eksempel lainnya. Latar belakang keluarga yang banyak sekali adat dan budaya, yang banyak masih menggunakan kesirikan. Ya, sama nih, adik-beradik. Semua ada. Semua ada. Anak-anak tak ada dilibatkan. Paling kita kacau kalau mereka tak bisa fokus belajar. Kau ngaconya apa kalau nggak fokus tuh? Ajak main. Ajak main. Oh gitu. Mainnya apa sih? HP. Nah. Orang tuanya nih yang harus tahu. Jangan pula anaknya. Dia itu Mas, tegakkan. orang tua yang harus pandai menegakkannya. Anak tak ngerti. Maka jangan sampai lalai. Terus apa lagi, Jin? Kau juga suka bikin anak nih jalan-jalan malam hari? Ajak main memang. Ajak main, dia lagi tidur, bangun terus bisa jalan-jalan tuh. Tuh kau tuh. Kawan-kawan kita lah. Ya. Astagfirullah. Kalau syariat tak jalan, Kau pandai masuk. ngadu domba suami isteri. Adik-beradik dibikin panas. Tujuannya Emosional. Laki tak percaya isteri, isteri tak percaya laki. Oh gitu. Kau bikin curiga masing-masing. Kita buka ya lah ya. Enggak, Karena aku pun dah terlanjur ke sini. Aku bingal. Tapi aku tahulah kapan aku terus stop bingal aku. Oh gitu. Kita yang ikut semua di sini ada 8. Ini dari sana nih 8 nih. Banyak. Ada yang dari turunan mama Ada. Ada. Kau yang dari jenazah juga? Bukan. Kau yang masuk dari luar tadi, dari kesedihannya tuh. Oh gitu. Kau dapat makan ke di keluarga nih? Dulu kerap dilakukan. Kemudian ada praktik-praktik yang lain. Tentu kita suka. Dan kita tentu akan mencari yang baik-baik, yang menjalankan syariat untuk meneruskan tradisi-tradisi. Itu bukan syariat namanya. Itu Meneruskan kemusyrikan. tradisi-tradisi. Itu tradisi gitu. Supaya kau bisa makan terus. Supaya kau berlanjut terus. Mempelesetkan.
Mempelesetkan akidahnya. Kau senang tuh. Mau kau ajak masuk neraka mereka tuh. Dulu sekarang enggak. Ngapa baru kali ini kau bilang gitu? Harusnya kau udah keluar dari jauh-jauh hari. Sekarang aku kasih pilihan nih. Kau boleh keluar dari badan ini semuanya hari ini. Sekarang pun boleh. Kau tak boleh ganggu dia. Tapi nanti jika engkau mati dalam keadaan kafir, kau tak dapat hidayah, tempatmu di neraka Jahanam. Aku akan bacakan ayatnya. Pak Ustaz, kita keluar masuk tuh gampang Pak Ustaz. Kita tinggal cari lengahnya manusia saja. Dengar tuh. Anak-anak pun mudah diganggu. Bila orang tuanya memudahkan itu. Nah, tuh orang tuanya kan, bukan anak-anak. Kami hanya ingin bertobat. Tapi teman-teman kami yang kafir pun banyak. Yang ikut? Di mana-mana ada. Yang ikut dari sana ada 8. Ya Allah. Udah di sini semua. Itu. Ada laki, ada perempuan. Ada yang seperti binatang. Yang sama mbaknya nih yang suka marah nih siapa? Perempuan. Itu yang suka marah tuh. Dia tinggalnya di mana tuh? Keluar masuk dari badan dan di rumah. Oh, dan di rumahnya juga keluar masuk. Ya udah Jin. Ini kau mau tobat atau kau mau keluar nih? Tobat. Mau tobat. Nah, ya. Saya tak punya kekuatan nih Jin. Ya, saya tak punya kemampuan. Aku ngomong gini pun karena saya meneruskan firman Allah supaya hidup kita ini bermanfaat. Ya, berdakwah saja. Dan harapan kita mati, ya kan Allah ridho. Sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Tapi kau nih, ya Allah, ya kau taat hanya kepada iblis. Kita taat sama bos kita. Taat sama bos. Big bossnya siapa? Aku tanya lo. Kakek iblis. Kakek iblis. Nah, kakeknya iblis bosnya siapa lagi? Tak usah disebutlah. Allah yang punya. Allah yang menciptakan. Itulah kau tadi katanya bisa kapan saja bisa berubah. Kalau tak dapat hidayah dari Allah, kau meninggal pun, kau mati, keadaannya kafir. Sama nih. Kalau kita dalam keadaan mati tidak menyebutkan la ilaha illallah, nauzubillah min dzalik. Itu diganggu sama jin. Boleh Pak Ustaz bimbing kita. Sungguh-sungguh nih. Insyaallah. Oh ya sudah, kau pimpinlah. Kau pemimpinnya nih. Ada berapa jin nih yang mau masuk Islam nih? 8. Oke ya, kita bersyahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Hancurkan buhulnya, semuanya yang di badannya, keluarga ini atas izin Allah. Bantu istighfar Kak, mohon pada Allah ya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma Masih ada buhul-buhulnya? Oke, kamu tadi pasang sihirnya di mana, di kakak tuh? Pundak. Di pundak. Apa tujuannya di situ? Letih. Kamu yang suka bikin marah-marah terus tuh. Sakit pinggang Juga. Tujuannya? Tidak melayani suami.
malas melayani suami. Kau apakan tuh pinggangnya sampai sakit? Ikat. Kau ikat. Tujuannya supaya tidak berhubungan. Jadi nanti gampang marah. Jadi kau harapkan dia bercerai gitu. Astagfirullah. Terus di kakak itu yang suka sakit kepala? Sama juga. Di hatinya. Di hatinya. Apa tujuannya? Kamu yang bisikkan was-was terus kah? Kesedih berlebihan. Nah, Kak Ayah berhenti ya. Sedih berlebihan. Bukan karena Allah. Ya, berkepanjangan terus hingga kita lalai mengingat Allah. Apalagi? Terlalu perasa. Cepat tersinggung. Oh, kok bikin itu semuanya? Allahu Akbar. Terus aku mau tanya nih, kakak ini kan ada hamil 3 bulan sampai dikeluarkan karena masalah sakit. Kau ada ganggu di janinnya? Tidak. Tidak ada gangguannya. Jadi itu memang murni ya atas izin Allah, kehendak Allah. Kau ganggu suaminya juga? Ya. Nah, gangguanmu kepada suaminya apa? Kadang kurang sabar dengan Kurang istri. sabar. Kau bikin seperti itu. Terus itu aja. Ini kepada abang ini? Prinsip laki-laki sama. Apa tuh? Kurang sabar, kurang ilmu. Kurang sabar, kurang ilmu. Oh gitu. Memang aku sama juga prinsipnya sama dia. Kadang-kadang kan kau kurang sabar sama bini kamu. Siapa? Kau Aku kadang-kadang gitu. Oh gitu. Karena aku makhluk. Ya enggak sempurna. tak ada sempurna. Ya. Baik, Bang Sajin. Apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu bersyahadat dan Allah memberikanmu kesempatan nih untuk taubat? Kita semua bergamis putih. Semua bergamis, subhanallah. Yang perempuan berkerudung Allahu Akbar. dan memiliki cahaya Semuanya. seperti Allahu Akbar. Itu ya. Sebelumnya kamu tidak ada cahaya? melihat pun tak pernah. Tak pernah melihat cahaya ini. Kenapa kalian benci betul dengan ini, kami muslim ini? Memang programnya begitu, Pak. Gitu ya. Kau tahu enggak apa sih salah kami kepada kalian? Enggak ada. Tak tahu. Nah, kenapa kalian bisa benci betul? Disuruh kan? Nah, yang disuruh sama iblis tadi kan? Padahal Allah yang nyuruh kita untuk ibadah kepada Allah, tidak taat kepada makhluk. Astagfirullah. Kita minta maaf ya, Silakan. abang sama kakak. Kita tolong dimaafkan kesalahan kita. Kakak boleh jawab nih? Ya, kakaknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atas pertolongan Allah. Ya, kasih daya Allah. Jin yang ada di keluarga kakak nih ya. Lihat ya, kita sholat pun seperti apa, mau 5 waktu, mau tepat waktu, tetapi kita masih punya sifat jengkel, masih suka marah, masih suka dendam. Ya gampang jin masuk. Sedih tadi lihat Kak ya, sedih berlebihan, berarti kita lupa bersyukur kepada Allah. Ya, sedih itu kalau kita tak bisa berbuat baik, sedih itu kalau kita meninggalkan sholat, sedih kalau kita ketinggalan suami, ketinggalan istri, ditinggal anak. Qadarullah, karena itu milik Allah. Maka jangan sampai sesuatu itu melekat di hati kita, Pak ya. Ini anak istri kan titipan. Anak itu cobaan, suami cobaan, istri cobaan. Mana kena yang diuji sama Allah, semuanya cobaan. Bisa jadi hari ini yang diuji adalah istri. Cobaan kesabaran untuk bapak. Dibikinnya bapak tak sabar. Betul tak? Siapa yang bikin itu? Allah, karena ilmu kita lemah kepada Allah. Setan, karena ilmu kita, iman kita kepada Allah lagi lemah. Maka sering-seringlah nengok. Kalau di HP itu nengok tausiah. Jangan nengok mainan Pak, hati-hati ya, nanti bisa diserang otak sama jin. Nih kakak nih abang semuanya.
Kalau dibiasakan kita nengok kenikmatan dunia dengan seperti itu, maka nanti diplesetkan. Salah satu diplesetkan saat HP itu diminta oleh orang tuanya, maka dia marah. Dan itu jin, supaya nanti menjadi anak yang tidak taat. Nah, marahnya itu nanti membuat orang tua tidak sabar, maka keluarlah kata-kata yang tidak baik. Nah, kata-kata ini kan doa, Pak. Ibu ya, hati-hati nih. Terus berikutnya kalau ini tak mempan, main lagi fisik kan, main tangan. Bang ya, ini hati-hati nih. Jadi dah tujuannya. Jadi dah diadu domba sama jin, ya. Maka jangan sampai sesuatu apalagi harta benda. Kalau kita kehilangan uang, kehilangan entah motor, kehilangan entah mobil, kita ributnya luar biasa. Se-Indonesia tahu semuanya, betul enggak? Bikin status. Tapi ngapa enggak pernah ribut kalau kita enggak sholat sehari? Saya biasa mah ribut, Pak. Itu. Tapi itulah dibilang lewat. Itu yang menyelamatkan kita, bukan mobil itu, bukan motor itu, bukan harta kita. Cuman ngapa biasa, Pak? Saya kan sering nangis biasa kalau sujud tuh. Apakah itu berlebihan nggak tuh saya? Nangis itu minta kepada Jangan pas Allah, sholat, jangan terbawa ke perasaannya. Sholat itu bisa nangis karena kita kusuk, bisa jadi bersyukur kepada Allah, bisa jadi kita meminta kepada Allah, tidak kepada makhluk. Ya kan, bisa jadi. Tapi kalau kesedihan berlama-lama memikirkan, misalnya nih, oh orang tua kita tetap musyrik seperti ini, tugas kita mendakwai dengan cara yang baik. Mungkin itu kali saya, pikiran saya mungkin udah melebihi kewajaran dan ya. Jadi jangan sampai lagi kita ngotot luar biasa, ya kan? Kan kehendak Allah. Hidayah milik Allah. Dan itu Allah juga yang mengizinkan dia seperti itu. Nah, tugasnya anak menantu atau bapak ibu ini perbuatan tidak baik. Kalau dia melawan, masih ada perasaan di hati saya nih Pak Pak. Ya. Minta tolong kok bisa doakan saya. Amin, insyaallah sama-sama. Sama-sama. Jadi sekarang supaya kita ini menjadi hidup aman, dalam konteks kita bisa tentram hati kita, ikhlas semuanya karena Allah. Ibadahnya kakak itu ditujukan cari ridho Allah. Kerjanya kakak itu ditujukan untuk mencari ridho Allah. Melayani suami, merawat anak-anak semata-mata. Kenapa? Ini ladang amal yang luar biasa karena Allah. Sejuk, pasti sejuk. Kenapa? Karena kita berbuat itu kita berharapan ridho Allah, bukan karena terpaksa karena suami, aku takut karena suami dan lain, bukan. Tapi karena ini kesempatan amal kita hari ini bisa berbuat baik. Tangkap itu baik-baik. Nah, sekarang misalnya punya suami, Kak. Suami ini ibaratnya semacam 50% pintu surga udah dikasih kan di dunia. Tugas istri itu sholat, puasa, jaga aurat, anak istri semuanya jaga aurat nih, anak-anak, orang tua. Nutup aurat ini bukan sekedar nutup hijab. Aib-aib keluarga tuh ditutup. Jangan sampai orang lain tahu. Tutuplah itu karena Allah. Allah masih nutup nih aib-aib kita nih. Kalau kita dibukakan, Pak, tak mampu, Pak. Masih bersyukur betul kita hari ini Allah masih bimbing kita ya. Masih mau cari Allah. Itu Allah masih tutup. Nah, itu maknanya menutup hijab ya. Memaknai bahwa kita juga menutup daripada aib-aib keluarga kita. Terus yang keempat apa? Taat pada suami. Surga. Kak. Suami mau berbuat maksiat, mau jinah ke, mau judi ke, mau riba ke, dan lain-lain, diingatkan tak jadi-jadi, kakak tetap taat, masuk surga. Selama jalankan tadi 4 ya, tetap aja jalankan ini, cari ridho Allah. Lihat suami tidak mampu membawa keluarga ini masuk surga, tak nyaman lah kita. Istri punya kesempatan masuk surga, Pak. Suami yang tak bisa membawa keluarganya masuk surga, celaka sendirian. Kenapa? Tugas seorang istri taat pada suami. Tadi 4 tuh ya. Sholat, puasa, menutup aurat, taat pada suami. Sementara suami berbuat maksiat, tanggung sendiri. Istri berbuat maksiat, tanggungan bapak. Kenapa ndak didakwai? Kecuali didakwai juga ndak bisa-bisa. Didakwai ndak bisa-bisa, dia menjadi durhaka. Udah urusan dia. Paham, Bang? Maka tugas kita keluarga itu, kita sebagai imam, maka betul-betul lah kita belajar syariat Islam. Kalau ndak rugi.
Nanti kalau anak-anak nih main HP, tidak hafal Al-Quran, lebih hafal nyanyian. La ilaha illallah. Yang ditanya tuh orang tuanya, bukan anak. Nah ya, itu aja nasihat dari saya. Semoga Allah ini ya memberikan kekuatan iman. Amin. Kakak ya udah tahu tadi kuncinya. Kalau marah pasti jin masuk. Kalau kakak jengkel, abang jengkel, pasti jin masuk. Apalagi tak sholat, apalagi sekali lagi pasang lagi sajen. Allah Manggil lah kan. manggil udah. Ya ini aja nasihat saya nih ya kak ya, ini atas izin Allah, jin-jinnya semua Allah kasih mudah masuk Islam. Maka jin yang kafir ngantri, maka janganlah kita lalu lengah. Sekarang yang Allah sudah bersihkan ini, maka jagalah isilah dengan iman. Sholatnya dijaga tepat waktu, 5 waktu, zikirnya diselesaikan, jangan buru-buru. Ya kan, baca Quran di rumah bang. Ya, Quran dipegang, jangan di HP. Ya. Itulah saya kemarin tuh aku kan kebanyakan menghayati Quran, nak menghafalkan. Jangan suujon kak. Yang ada pikiran kakak itu dibikin macam-macam. Ya kan? Usah, Jangan. Nanti dihilangkan tadi ya, hilangkan suujon. Kakak berdasarkan Al-Quran, hadis ya, dengar nasihat suami. Jangan sedih dengan ketidakberdayaan kita. Yang tidak mampu dengan akal kita tuh jangan terlalu tak usah dipikir. dipikirkan. Jangan sedih. Tak mampu. Tidak mampu kita mikirkan Allah. sudah. Nanti jadi tempat dia Ya. buat memanfaatkan. Tidak mampu. Berarti kan Allah maunya begitu. Sampai di situ kemampuan. Kan atas izin Ya, Allah nggak tuh. mampu, Maka ikhlaskan, seperti lepaslah ini udah. Masalah orang tua kita tidak mampu. Gitu bang. Tapi tetap kita melayani Ya. dengan baik. Kebalikkan ke Allah gitu kan. Oh ini Allah ini tidak berkenan ini gitu kan. Tapi tidak membuat negatif kepada Allah. Ya kan selalu berpikir. Nah, ini berarti belum waktunya. Allah yang mengatur semua. Ya. Jadi ringan kak kalau kita Gitu, semua ya. kembalikan kepada Allah. Masya Allah. Nanti kalau anak-anak HP-nya diatur seminggu sekali pegang HP. Kalau menangis meraung biarkan aja. Biarkan. Masukkan. Alhamdulillah. Nah, gitu Alhamdulillah. ya. Udah. Cuman pengaruhnya itu matinya suka gini-gini. Iya. Nah, itu iya salah nanti satu ya kena radiasi. Radiasi. Ya, Sekarang kurangi orang dah. tuanya, jangan pula orang tuanya yang suka main HP, anaknya nimbrung di marah, anaknya ngerekam. Ya sih gitu sih. Gitu. Kan balik lagi, harus anak itu kan kita gimana sebagai orang tua, pandai. betul ya? Dia Nah, nyontoh kan. ya. Dari orang tua Pak, ya. Orang tua. Ya demikian para pemirsa, semoga semua menjadi sehat, balik lagi kita bisa menjalankan syariat Islam dan mudah-mudahan ya anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, ya semuanya bisa selamat sampai ke surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.